Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita seluruhnya berbagai curahan nikmatnya, yang tentu dengan banyaknya nikmat, kemudahan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu berusaha untuk memanfaatkan nikmat tersebut agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari dosa dan maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kita akan kembali melanjutkan dari kajian rutin kita Sifatul Zawjati Salihah, sifat-sifat istri yang salihah. Kitab ini adalah karya dari seorang ulama besar di masa ini, Syekh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan dari apa yang disebutkan oleh penulis hafidhahullah ta'ala dari sifat istri yang salihah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita-wanita yang salihah, mereka tunduk, taat, perhatian akan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka adalah wanita-wanita, istri-istri yang menjaga kehormatan, kemuliaan mereka ketika suaminya berada di sisinya atau apabila suaminya keluar dari rumahnya mencari nafkah, maka mereka menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan hak dari suaminya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan bagi mereka. Ayat yang mulia ini semakna dengan hadis yang juga telah kita uraikan penjelasannya di dalam riwayat Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Ahmad dalam musnadnya
bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita, seorang istri, dia senantiasa perhatian dengan kewajiban sholat 5 waktu. Harus dia pelajari ilmunya. Apalagi yang berkaitan dengan para wanita, ini banyak hal-hal yang hendaknya dia pelajari. Dari syarat diterimanya sholat, bersih dari najis dan juga bersih dari hadas. Ini perlu perhatian khusus bagi para wanita muslimah untuk mempelajarinya. Jangan dia gampangkan hal tersebut. Ini harus dia berusaha untuk mencari dari tempat belajar di mana dia harus mempelajari dari ilmu itu. Kemudian berkaitan dengan sholat, puasa. Ini ibadah yang harus dia perhatikan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Qanitat, taat, tunduk, kontinu beribadah. Kemudian yang berikutnya, wa hassanat farjaha, menjaga kemaluan, kehormatan. Ini harus dia jaga. Kemudian taat kepada suaminya. Ini telah kita uraikan ketaatan di sini pada sesuatu yang sifatnya kebaikan, al-ma'ruf. Kalau dia adalah keburukan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan kepada hal tersebut. Dan ini telah kita uraikan dari penjelasannya. Dan ini perlu dicatat bagi para wanita muslimah yang ingin memperbaiki dirinya atau yang ingin agar dirinya bisa lebih baik lagi, maka ketika dia menuntut ilmu harus dia bersungguh-sungguh. Itu kunci dari keberhasilan di dalam menuntut ilmu yang nantinya akan berbuah menjadi amalan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dia perhatikan hal tersebut. Kalau dia ingin baik kehidupan dunia dan akhiratnya, kehidupan rumah tangganya terjaga, terpelihara, kecintaan dia kepada suaminya, kepada putra dan putrinya sampai di negeri akhirat, maka perbaiki ketakwaan, dan ketakwaan itu kaitannya dengan ilmu agama. Oleh sebab itu kata Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah ta'ala, kata beliau, man hazal ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratuh fa adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh. Siapa yang dia terus berusaha untuk mendapatkan ilmu, mengumpulkan dari ilmu agama, kemudian dia mudzakar, mengulang-ulang dari ilmu agama yang telah dia pelajari, ada ta'lim, maka dia catat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan penulisan. Maka dia catat dari ilmu itu. Kemudian dia ulang-ulang di rumahnya. Maka saluhat dunyahu wa akhiratuh. Pasti akan baik kehidupan dunia dan akhiratnya. Ini Al-Imam Al-Mizzi mengucapkan hal tersebut, tentu beliau sudah meneliti dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mempelajari ilmu agama pasti akan baik dunia dan akhiratnya. Maka terus-meneruslah kalian mudzakar, mengulang dari ilmu itu. Karena ilmu itu akan senantiasa hidup ketika diulang-ulang.
di rumah, ya seorang istri, dia ketika duduk bersama suaminya, ya sambil bercanda dia bertanya tentang ilmu terhadap suaminya, mudzakarah. Untuk ketika dia berada di samping putra dan putrinya, dia bertanya tentang perkara-perkara agama. Inilah hal yang amat penting kalau dia terapkan dalam kehidupan keluarganya, akan membangun dari suasana ilmiah. Keberkahan itu akan bersinar di tengah keluarganya. Kemudian kita akan membaca dari kelanjutan ucapan beliau hafizahullah taala. Kata beliau, wa hadha yastawjibu an nunabbiha ila mas'alatin asbah al-khata' fiha sya'i'an wal khalalu fiha mutakathiran, ala wa hiya al-israf wal badakh alladhi yakunu fi lailati az-zawaji wa fi nafaqati az-zawaj, wa hadha amrun khatruhu balighun wa dararuhu 'azimun. Kata beliau hafizahullah taala, dan di antara hal yang wajib mengharuskan kita untuk selalu memberikan peringatan adalah untuk kita menegaskan terhadap sebuah permasalahan, problem yang berkembang di tengah masyarakat, yang kesalahan ini adalah sesuatu yang sudah tersebar di kalangan masyarakat Islam. Wal khalalu fiha mutakathiran. Kesalahan di dalamnya adalah hal yang amat banyak. Ala wa hiya al-israf. Itulah berlebih-lebihan. Wal badakh, baros. Alladhi yakunu fi lailatiz zawaj, yang terjadi di malam pernikahan, dan juga ketika mengundang makan walimah. Biasanya di situ banyak hal-hal yang di dalamnya terdapat membuang-buang harta pada perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat, bahkan memberikan pengaruh yang tidak baik bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang menikah. Kalau kita saksikan di tengah masyarakat, di malam pernikahan itu banyak perkara-perkara yang tidak bermanfaat, membuang-buang harta, bahkan sesuatu yang diharamkan. Biasanya ada musiknya, ada acara-acara yang bertentangan dengan akidah. Kalau mengundang makan, banyak hal-hal yang berlebih-lebihan terbuang-buang dari makanan. Acara walimah ini jarang diperhatikan. Dan inilah hal yang tersebar dari kesalahan ini. Kata beliau, wa hada amrun khataruhu balighun wa dararuhu azimun. Inilah perkara yang bahayanya terlihat, pengaruhnya amat besar. Kemudian kata beliau, wa katsirun minan nisa idza aqbalat ala zawaji ittajaha ihtimamuha lisyakaliyat wattajaha ihtimamuha limusyakalati banati jinsiha wa nadiratiha. Fulanah minan nas fa'alat wa fi zawajil fulani fa'alu kadha, tattajihu binadriha ila tilka an-nadara fayati al-israf wa yaqul badakh wa yakthuru tabdhir wa ida'atul mal wa ida'atul al-amwal idafatan ila ma qad yaqau aidan min munkarat wa muharramat, fatakunu hadhihi al-bidayatu wa taqadduma baina yaday az-zawaj sababan likusuril barakati wa qillatil khair. Ini pentingnya untuk diperhatikan
kebanyakan dari para wanita ketika mereka ingin menikah, sebentar lagi akan melangsungkan akad nikah, maka perhatian mereka, hal yang paling mereka pikirkan ketika akan menikah adalah penampilan. Bagaimana agar ketika di hari mereka menikah itu penampilan mereka betul-betul maksimal. Ini yang banyak mereka pikirkan. Oh, ini malam kebahagiaan saya. Ini malam harus saya tampil maksimal. Itu yang mereka pikirkan. Sehingga terkadang banyak hal-hal yang diharamkan itu mereka lakukan. Jelas ya? Mereka berlebihan di dalam cara berhias, memakai pakaian pengantin yang terkadang panjangnya sampai 2 meter atau 3 meter. Kalau berjalan harus ada yang mengangkut dari sisa panjangnya pakaiannya itu. Pakaiannya serba putih-putih. Pakaiannya adalah pakaian gaun pengantin ala orang-orang kufar. Ini jangan dia terjatuh di dalamnya. Ini pemborosan, hal yang tidak bermanfaat. Jelas ya? Jadi ketika mereka ingin menikah, kebanyakan perhatian mereka tertuju kepada anak-anak perempuan yang sudah menikah atau yang semisal dengan mereka. Oh, ini anaknya si anu, kalau dia menikah begini persiapannya, malam pengantinnya begitu meriah, ada elektronnya, ada biduannya, ada penyanyinya. Jelas ya? Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau kita alhamdulillah kita kenal dakwah, kita bisa tinggalkan hal tersebut. Paling tidak kalau kita ingin menikah, kita adakan musyawarah kepada kedua belah pihak dari keluarga, laki-laki dan perempuan. Itu yang kita usulkan. Tidak ada acara musik, apalagi ada penyanyinya. Kita berusaha untuk perjuangkan itu. Jelas ya? Itu yang banyak terjadi. Dia lihat dari wanita-wanita yang seusia dengan dia. Oh, kalau ini kalau menikah sangat meriah. Uang panainya sampai ratusan juta. Akhirnya dia juga seperti itu keinginannya. Terjadi sesuatu yang tidak baik, hal yang memberatkan dari pihak calon lelaki. Jelas ya? Terkadang agama, kesolehan itu sudah tidak teranggap lagi. Karena sudah tertutup dengan materi dunia. Itu yang menjadi perhatian kebanyakan para wanita dan orang tuanya. Mungkin wanitanya tidak, tapi orang tuanya seperti itu. Atau keluarganya biasa yang banyak menghalangi, yang banyak memberatkan, banyak permintaannya seperti ini, seperti ini. Kalau kita tidak meminta dengan uang panai dengan hal yang sebesar ini, keluarga kita akan malu. Jelas ya? Maka ini harus dipikirkan. Jangan sampai terjadi sesuatu yang di dalamnya melanggar syariat. Besar uang panainya. Karena dia panggil penyanyi, ada elektron. Jelas ya? Ada hal-hal yang semestinya tidak boleh dilakukan di malam acara pernikahannya. Kemudian wa fi zawajil fulani fa'alu kada. Pernikahannya ini seperti ini. Tanpa dia pikirkan ini melanggar syariat atau tidak. Ini membuang-buang harta atau tidak. Tattajihu binadriha ila tilkan nadharah fayatil israf. Itu
dari pandangan perhatian dia. Akhirnya yang terjadi berlebih-lebihan. Utang sana sini untuk memeriahkan satu malam. Setelah itu menanggung utang beberapa lama. Jelas ya? Banyak seperti itu. Karena desakan keluarga akhirnya berutang untuk memeriahkan malam pertama dengan harapan uang amplop itu bisa menutupi dari pengeluarannya. Kalau tidak, ya sudah. Kedua pasangan suami istri ini akan menanggung utang. Jelas ya? Padahal kalau dia sederhana, banyak kebaikan, keberkahannya, tidak ada hal-hal yang diharamkan, dia jaga hal tersebut. Mungkin uang dari pemberian sedekah dari kawan-kawannya atau keluarganya itu bisa dia pergunakan untuk modal usaha ketika dia sudah menikah. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa yaq'ul badakh, terjadi pemborosan, membuang-buang harta. Wa yakthuru tabdziru wa ida'atul amwal, banyak mubadzir, kemudian menyia-nyiakan harta. Idhafatan ila ma qad yaqa' aidan min munkarat wa muharramat. Jelas ya? Yang juga terjadi di dalam hal tersebut, terlebih lagi kalau banyak kemungkaran atau hal-hal yang diharamkan. Ini harus dia berusaha untuk menghindarkan dirinya. Jangan sampai malam pernikahannya itu banyak terjadi pelanggaran syariat yang akan berpengaruh kepada kehidupan keberlangsungan rumah tangganya. Fatakunu hadhil bidayatu wa taqadduma baina yaday zawaj sababan likusuril barakah wa qillatil khair, sehingga menjadilah permulaan dari pernikahannya ini sebab kurangnya keberkahan dan juga sedikitnya kebaikan yang akan dia dapatkan. Jelas ya? Bi khilafi ma idza ibta'adat al-mar'atu an dhalik وابتعد أهلها عن ذلك وجانبوا الإسراف وجانبوا المعاصي والآثام وكانت النفقة نفقة لا كلفة فيها ولا إسراف ولا تبذير فهنا تتحقق الخيرية وتحل البركة. Berbeda apabila ya seorang wanita dia menjauhi hal tersebut, dia memulai dengan sesuatu yang baik, sederhana. Bukan dilarang untuk dia berhias, tapi dia berhias dengan ketentuan syariat. Jelas ya? Itu harus dia jaga. Berbeda dengan apabila seorang wanita dia jauhkan dirinya dari hal tersebut, dan juga keluarganya, ayah dan ibunya, keluarga besarnya, menjauhkan diri mereka dari mubadzir, boros, berlebih-lebihan, menyia-nyiakan harta. Jelas ya? Jauh dari maksiat, pelanggaran. Dan juga ketika dia memberikan makanan, acara walimahan, itu sesuatu yang tidak memberatkan. Tidak ada sesuatu yang mubadzir, boros di dalamnya. Maka ini akan mewujudkan banyak kebaikan dan keberkatan pada suami dan istri tersebut. Jelas ya? Jadi ini harus diperhatikan. Di awal kali dia menikah, dia melangsungkan pernikahan, akad nikah, harus dia jaga. Dia berusaha untuk tidak terjatuh dalam pelanggaran, hal-hal yang boros, menyia-nyiakan harta. Jelas ya? Oleh sebab itu,
di dalam agama kita memang dilarang hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura." Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, membuang-buang harta dengan cuma-cuma, pemborosan, mereka itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Dan syaitan itu selalu ingkar terhadap Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada orang yang berlebih-lebihan, membuang-buang harta, boros di dalamnya. Artinya kalau dia menyelisih hal tersebut, dia jaga dari pernikahannya itu dengan sesuatu yang di dalam tidak ada hal yang membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta, boros, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada dirinya. Jelas ya? Ini akan menjadikan turunnya kebaikan dan keberkatan di tengah keluarganya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan mereka ketika mengeluarkan hartanya adalah pertengahan, tidak kikir dan tidak pula boros, membuang-buang harta. Yang jelas ketika dia berlebih-lebihan di dalam harta yang dia miliki, maka ini adalah hal yang bertentangan dengan makna kesyukuran. Ketika dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hartanya yang harusnya dia manfaatkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan dicabut dari keberkatan pada hartanya itu. Jelas ya? Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, wa li hadza jaa fil hadits sahih an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sunan Abi Daud min hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu annahu qala khairun nikah aisaruhu wa fi haditsin akhar a'damun nisa'i barakatan aisaruhunna mauna fa khairun nisa' aisaruhunna. Ini kunci dari keberhasilan kehidupan rumah tangga. Kalau dia ingin baik, banyak keberkahan, banyak kebaikan, maka dia perhatikan dari sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan sampaikan dengan cara yang baik, lemah lembut kepada kedua orang tua, kepada keluarga, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nikah aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudahnya. Jelas ya? Yang paling ringannya. Tidak ada hal yang memberatkan. Tidak ada sesuatu yang boros, membuang-buang harta. A'dhamun nisah barakatan aisaruhunna maunah. Sebaik-baik, semulia-mulia wanita. Jelas ya? Yang paling banyak keberkatannya adalah yang paling ringan maharnya. Maka wanita yang terbaik adalah wanita yang paling murah maharnya. Jelas ya? Maka harus dia permudah dari pernikahannya. Kalau ada seorang lelaki yang datang untuk melamar dirinya, mengkhitbah, maka dia perhatikan lelaki itu. Dia dapat informasi dari jalur yang baik bahwa lelaki ini adalah lelaki yang taat, beribadah, rajin menuntut ilmu, juga rajin bekerja. Maka dia terima. Jelas ya, dia sampaikan kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya. Jangan dia tolak. Diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba alaikum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir."
apabila ada seseorang yang kalian ridhoi dari agamanya dan juga akhlaknya, kedua orang tua, dilihat lelaki ini adalah orang yang baik, dan juga adanya dari informasi dari teman-temannya bahwa memang lelaki ini lelaki yang soleh, dia taat beribadah, perhatian dengan ibadah, kemudian tutur katanya, akhlaknya Masya Allah, dia juga rajin menuntut ilmu, rajin bekerja, maka nikahkanlah dia dengan anak kalian. Kalau kalian tidak lakukan, dikhawatirkan akan ada fitnah yang besar. Jelas ya? Ada kerusakan yang besar di atas kehidupan dunia ini. Maka jangan dia tolak. Kalau dia sudah lihat, dia sudah yakin dengan agamanya lelaki itu, dia nikahkan dari putrinya dengan lelaki tersebut. Jelas ya? Ya, seorang wanita ketika dia ingin menikah, maka dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Banyak berdoa, banyak memperbaiki diri, perhatian dengan ibadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pasangan hidup dengan lelaki yang baik, yang bisa membimbing dirinya, keluarga dan putra-putrinya di masa yang akan datang dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai di dalam agama Islam. Jelas ya, harus dia banyak berdoa. Kalau dia ingin mendapatkan suami yang baik, agamanya, akhlaknya baik, dia juga harus berusaha untuk menjadi wanita yang solihah. Jelas ya? Jangan dia menuntut ingin mendapat suami yang baik, suami yang taat beribadah, suami yang baik akhlaknya, tapi dia tidak perhatian dengan agamanya. Dialah wanita yang malas beribadah, malas menuntut ilmu, tutur katanya tidak dia perhatikan, akhlaknya, sikapnya tidak dia rubah. Jelas ya? Maka kalau dia ingin menikah, dia perbaiki dulu dirinya dengan baik. Kemudian niatnya bahwa ketika dia ingin menikah, dia ingin mendapatkan ketenangan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka ini harus dia perhatikan dari poin-poin yang amat penting di dalam kehidupan bagi seorang wanita ketika dia ingin menikah. Kemudian kata beliau hafizallahu ta'ala, walihada yanbaghi lil mar'ati wal ab wal ay yakuna nasbu ayunihim fi nikah wa fi marasim az-zawaj at-taysira la ta'sir wa at-tawadhu' la at-ta'ali wa taraffu wa rifq wal anat wa adam al-israf wal badakh. Fada amrun lahu ta'thiruhu fil hayati zawjiyati kulliha salban wa ijaban. Oleh sebab itu, selayaknya bagi para wanita, bagi seorang ayah, dan juga bagi seorang ibu, harus perhatiannya itu terfokus ketika putrinya ingin menikah pada sesuatu yang mudah, bukan pada pernikahan yang menyulitkan, memberatkan. Dan juga pada pernikahan tersebut tawadhu, merendah, rendah hati, bukan untuk menyombongkan, membanggakan diri. Jelas ya? Dan juga dalamnya harus ada kelembutan, kehati-hatian di dalam bertindak. Tidak boleh ada hal yang berlebihan, boros. Jelas ya? Jadi orang menikah itu bukan untuk berbangga-bangga. Oh, ini uang pandai anak saya 500 juta. Emasnya berapa kilo. Jelas ya? Kemudian diposting di Facebook. Akhirnya tidak ada harapan bagi laki-laki. Jelas ya? Dia juga lama tidak mendapatkan calon suami karena orang ragu. Bahaya kalau melamar di tempat wanita ini.
Orang tuanya tinggi sekali, pasang standar minimal 5 kilo emas. Wah, ini bahaya nih. Jelas ya? Jangan memberatkan. Hal yang mudah, itu pernikahan yang terbaik. Paling banyak kebaikan dan keberkahannya. Kita sudah sebutkan tadi riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Pernikahan itu bukan untuk membangga-banggakan. Memang pernikahan itu diumumkan agar orang-orang tahu bahwasanya anak kita menikah. Tapi bukan untuk membangga-banggakan dalam artian saling bersaing. Oh, ini persiapannya kalau menikah sekian. Kamu berapa? Kalau kita tidak seperti ini, nanti keluarga kita akan direndahkan. Malu sama keluarga. Kalau yang menikah datang cuma bawa sekian saja. Ini standarnya seperti ini. Harus, kalau tidak cari tempat lain. Jelas ya, ini banyak seperti itu. Maka banyak-banyak berdoa, belajar. Jelas ya? Kalau ada sudah keinginan untuk menikah, sering-sering ngobrol dengan kedua orang tua. Pahamkan mereka sedikit demi sedikit tentang agama. Bahwa pernikahan itu bukan sekedar memperjuangkan satu malam saja. Jelas ya? Pernikahan itu selama-lamanya. Bahkan kita menginginkan kalau kita menikah, pasangan kita itu sampai di negeri akhirat. Jelas ya? Itu yang menjadi pikiran kita. Hal yang kita utamakan. Kebanyakannya ya masyarakat umum mereka berpikir pernikahan itu pada malam pertamanya saja. Itu harus meriah. Setelah itu ya dibiarkan. Urus dirimu sendiri. Jelas ya? Oleh sebab itu harus diperhatikan hal ini. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, maka inilah perkara yang akan memberikan pengaruh di dalam kehidupan berumah tangga. Seluruhnya jelas ya. Hal yang semestinya tidak ada, tapi karena dia melakukan sesuatu yang tidak baik, akhirnya perjalanan rumah tangganya rumit. Banyak masalah. Pada kehidupan rumah tangganya harusnya banyak kebaikan dan keberkahan. Tapi karena dia lakukan banyak pelanggaran di awal kali dia menikah, akhirnya kebaikan dan keberkatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Oleh sebab itu dia harus memperhatikan dari hal ini, permudah dari pernikahan itu. Fa idza kana hunaka yusrun wa taysirun wa bu'dun 'anil israf kana dzalika min dawa'i hululil barakah wa tawalil khairat. Maka apabila di sana ada kemudahan dan jauh dari berlebih-lebihan, maka ini akan mengundang turunnya banyaknya kebaikan dan keberkatan. Jelas ya? Wa idza buriya bil israf, kalau dia mulai dengan sesuatu yang melanggar syariat, berlebih-lebihan, ketika di malam pengantin alisnya sudah dikeruk, disulam, bedaknya tebalnya hampir 2 cm. Jelas ya? Itu sebenarnya laki-laki itu takut ya kalau lihat itu. Makanya biasa saja. Jelas ya? Tidak dilarang berhias. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Jelas ya? Wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasan kalian ketika hendak menuju masjid. Tapi perhiasan bagi seorang wanita adalah hal-hal yang tidak melanggar syariat. Ini mungkin nanti ada penjelasan tambahannya nanti. Jelas ya? Kalau dia memulai dengan sesuatu yang berlebih-lebihan, boros, mubadzir, wal ma'asi, maksiat, wa anwa'il atham, dan banyak hal-hal yang merupakan dosa dan maksiat di situ, pelanggaran, fa hada min adami asbabi intiza'il barakah wal iyadu billah. Maka ini dari hal yang amat besar menjadi sebab hilangnya, terangkatnya keberkatan itu. Wal iyadu billah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berlindung dari hal tersebut. Jelas ya? Masih ada waktu? Masih ya? Jadi ini dari poin dari pembahasan yang kita tegaskan, permudah dari pernikahan itu. Wanita
Kalau dia ingin menikah, sudah ada keinginannya untuk menikah, yang pertama ikhlaskan niatnya kalau dia menikah ingin beribadah supaya dia tenang. Ada seorang lelaki yang menjadi suaminya nantinya harapannya bisa membimbing dirinya sampai di negeri akhirat ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia tenang beribadah. Itu dari harapan pemikiran utamanya, itu yang paling dia prioritaskan. Jelas ya? Demikian juga seorang lelaki. Dia cari wanita yang salihah. Memang dalam riwayat disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tunkahul mar'atu lil arba'ah." Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Jelas ya? Yang pertama limaliha, karena hartanya. Kemudian yang kedua walihasabiha, karena baiknya nasabnya, keturunannya dari keluarga yang terhormat. Kemudian yang ketiga wali jamaliha, karena kecantikannya, keelokannya. Yang keempat karena diniha, agamanya. Fadfar bidati dinik taribat yadak, maka carilah yang baik agamanya, engkau akan beruntung. 4 hal ini memang adalah hal yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling banyak dicari oleh para lelaki. Dilihat hartanya, kecantikannya, bagaimana kehormatannya. Bukan berarti itu hal yang menjadi pertimbangan bagi dirinya, yang paling prioritas, tidak. Tapi yang terakhir dari agamanya. Oleh sebab itu para wanita kalau dia ingin mendapatkan lelaki yang baik, yang salih, maka dia perbaiki agamanya. Dia berusaha untuk menjadi wanita yang salihah. Karena kalau dia menjadi wanita yang salihah, ada yang melamar dirinya, maka sangat diharapkan lelaki tersebut juga adalah orang yang kenal agama. Jelas ya, karena dia memilih hal yang terakhir, yaitu apa? Wanita yang bagus agamanya. Itu yang harus dia perhatikan. Jelas ya? Bukan berarti Nabi sebutkan 4 hal ini, itu yang dipilih, tidak. Tapi ini kebanyakan apa yang dipikirkan oleh lelaki itu ketika dia ingin menikah, itu yang dia perhatikan. Tapi yang 4 itu, yang keempat, yang terakhir kita sebutkan, itulah yang paling baiknya. Jelas ya? Jadi itu yang harus diperhatikan oleh para wanita. Kemudian dia berusaha untuk selalu mendekati kedua orang tuanya. Sebelum dia menikah, jauh-jauh hari sebelum dia menikah, sudah ada keinginannya, maka dia tuntaskan dulu permasalahan ini. Bagaimana agar orang tuanya itu bisa mengerti kalau pernikahan yang terbaik itu adalah yang paling murah maharnya, yang paling ringan, tidak memberatkan dari calon suami. Jelas ya? Ini harus dia berusaha untuk sampaikan kepada kedua orang tuanya. Kalau dia berhasil pada hal ini, maka banyak kebaikan dan keberkatan itu akan datang kepada dirinya ketika dia sudah menikah. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya, kata beliau, hafidhallahu ta'ala, thumma min sifati zaujati salihah al-hadaru minasyaitan. Kemudian dari sifat-sifat istri yang salihah, hati-hati terhadap godaan syaitan. Jelas ya? Sudah diberikan peringatan, kita sudah tahu. Syaitan ini sangat berbahaya. Syaitan ini harus dihindari. Jangan sampai kita terjerumus kepada bisikan-bisikan, rayuan-rayuan syaitan. Ini kita semuanya sudah tahu. Jelas ya? Hanya saja ini kaitannya dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ingin selamat dari godaan syaitan, jerat-jerat syaitan, bisikan-bisikan syaitan, perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi syaitan itu adalah musuh kita memang yang nyata. Tapi musuh ini kita tidak lihat. Dan dia senantiasa melihat dan memperhatikan kita. Musuh saja yang nyata di hadapan kita, itu sulitnya minta ampun kalau kita ingin mengalahkannya. Apalagi kalau memang musuh yang tidak terlihat. Apalagi kalau musuh tersebut sudah ribuan tahun dia melakukan banyak percobaan
di dalam menjerumuskan, menggelincirkan manusia, maka ini lebih berat lagi. Jelas ya? Dan ini nanti akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya mungkin sampai sini dulu dari apa yang kita sampaikan dari pembahasan dari kitab ini. Insyaallah taala kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita akan membaca dari beberapa pertanyaannya. Wih, mantap nih kopinya, Masya Allah. Hah? Masya Allah, bagus ini. Mantap kopinya ini. Iya, bagus sekali. Apa ini? Ya, bismillah, ini ada pertanyaan. Poin pertama yang ditanyakan ketika ta'aruf. Yang pertama tanya tentang agamanya. Bagaimana salatnya? Bagaimana ibadahnya? Jelas ya? Dan ini ya tentu dia bisa dapatkan informasinya dari kawan-kawannya, ada keluarganya, ya bisa memberikan informasi. Dilihat lelaki itu bagaimana ibadahnya, kesolihannya. Jelas ya? Itu yang paling utama. Kemudian yang berikutnya dilihat kalau dia adalah lelaki memang yang giat bekerja, karena seorang lelaki yang giat bekerja itu artinya dia adalah lelaki yang sudah siap untuk menikah. Dia adalah lelaki yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, anak dan istrinya. Karena itu memang perintah dalam agama bahwa kewajiban seorang suami itu dia berikan nafkah secara lahir dan batin, berikan pakaian, berikan tempat tinggal, ajarkan ilmu agama. Jelas ya? Oleh sebab itu kalau dia tidak melihat tentang agamanya, ini adalah hal yang berbahaya. Jangan dia terpengaruh dengan ketampanan seorang lelaki atau kekayaannya atau kehormatannya. Dalam artian dia dari keluarga yang terhormat, pendidikannya, tapi dia tidak perhatian dengan agamanya. Tapi kalau sudah terlanjur misalnya sudah terjadi pernikahan, baru mereka kenal dakwah, maka disitulah letak ujian dan perjuangan di dalam membina hubungan rumah tangga. Jelas ya? Jadi jangan berputus asa. Ada seorang akhwat, dia yang menikah dengan seorang lelaki yang dulunya mungkin dia belum kenal dakwah. Wanita ini, akhwat ini. Setelah dia kenal dakwah, dia lihat suaminya ternyata banyak pelanggaran, banyak hal yang dia lakukan, hal-hal yang diharamkan atau tidak perhatian dengan ibadahnya, agamanya. Maka dia berusaha untuk membawa suaminya kepada kehidupan yang lebih baik, kenal agama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepadanya. Jelas ya? Jangan dia berputus asa. Jangan dia tinggalkan suaminya. Itu ujian dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dirinya dia mendapatkan hidayah, dia cinta, dia senang, dia bahagia, maka demikian pula harusnya harapannya untuk suaminya. Dia juga harus cinta, senang, bahagia apabila suaminya mendapatkan hidayah. Jelas ya? Ini ya, bahasanya ta'aruf ya. Ya, ta'aruf di sini maksudnya mungkin pengenalan. Jelas ya? Saya tidak terlalu membuka lebar tentang pembahasan ta'aruf ini karena
banyak hal-hal yang dikatakan ta'aruf, tapi di dalamnya banyak hal-hal yang tidak baik. Sebelum menikah sudah saling tukar nomor handphone, tukar pin Facebook. Nah, ini berbahaya. Ini katanya ta'aruf juga. Jelas ya? Ya bukan hal-hal yang seperti itu. Jelas ya? Cari dari orang-orang yang bisa dipercaya, yang bisa memberikan informasi agar dia bisa mendapatkan seorang lelaki yang baik. Apakah ada batasan pada panjangnya pakaian pernikahan wanita? Jika iya, berapa batasan panjangnya tersebut? Asalnya seorang wanita, kalau dia berpakaian, maka dia berpakaian dengan pakaian yang menutup auratnya. Jelas ya, kalau itu dia tampil di hadapan orang umum, maka dia berpakaian dengan pakaian yang menutup auratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain." Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan putri-putrimu dan seluruh wanita muslimah, wanita yang beriman, agar mereka menjulurkan pakaian mereka. Jelas ya, jilbab mereka. Kalau kita melihat dari tafsir yang disebutkan oleh para ulama, ya jilbab itu apa yang menutupi kepala sampai telapak kaki. Jelas ya, itu ditutupi seluruhnya. Ya sebahagian dari para ulama yang menyebutkan boleh dia panjangkan melebihi itu. Dia isbal namanya. Kalau laki-laki dilarang isbal. Jelas ya, pakaiannya harus di atas mata kaki. Tapi kalau perempuan boleh. Jelas ya? Dia panjangkan pakaiannya. Jangan dia merasa kecil hati ketika ada yang mengatakan, ini pakaiannya terlalu panjang. Ini pakaian menyapu jalanan. Dia panjangkan yang sebatas menutupi mata kakinya, itu bagus. Kalau ada najis yang terkena pada pakaiannya, maka tanah itu, kalau dia najis yang kering, maka tanah yang akan membersihkan dari najis itu. Tapi kalau dia adalah najis yang basah, maka caranya dia cuci, dia hilangkan zat dari najis itu. Jelas ya? Jadi kalau dia julurkan sampai ke bawah, sampai melebihi dari telapak kakinya, maka itu tidak mengapa. Jelas ya? Dzalika adna ay yu'rafna. Hal tersebut menjadikan mereka untuk mudah dikenali sebagai wanita-wanita muslimah yang baik-baik. Fala yu'dain, sehingga mereka tidak akan diganggu. Jelas ya? Dan ini adalah hal yang kita saksikan. Kalau wanita-wanita yang berpakaian terbuka, itulah wanita-wanita yang sering diganggu di jalan-jalan dan dipermainkan oleh para lelaki. Tapi kalau wanita yang menutup auratnya, jilbab besar, memakai cadar lagi, maka ini kebanyakannya alhamdulillah mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijalankan syariat. Jelas ya? Nah, berkaitan dengan apa yang telah kita sebutkan tadi, kalau dia pakaiannya itu pakaian yang menyerupai orang-orang kafir. Wanita-wanita kafirah. Ketika mereka menikah, gaun pernikahannya itu sampai berapa meter. Sampai bahkan kalau dia berjalan ada yang angkut. Jelas ya pakaiannya itu. Itu tadi yang kita sebutkan tadi, pelanggaran dalam pernikahan. Jelas ya, jangan seperti itu. Itu namanya hal yang tidak pantas, membuang-buang harta, tidak ada manfaatnya. Jelas ya? Bukan dia dilarang untuk berhias. Sekali lagi saya ingatkan, seorang wanita kalau dia berhias, itulah hal yang baik untuk menjadi lebih baik di hadapan suaminya. Ini nanti akan ada pembahasannya. Saya kira ini dimengerti ya. Ya, sebagian para ulama yang menyebutkan panjangnya boleh 1 hasta, 1 dhira. 1 dhira itu ukurannya dari siku sampai ujung jari tengah. Jelas ya?
Bagaimana dengan seorang suami yang sering mencandai istrinya ingin berpoligami? Yang pertama, beritahu kepada suami bahwa poligami itu adalah agama, bukan bahan candaan. Itu yang pertama. Sedangkan dari sisi agama dan pemahaman, terlebih kondisi ekonomi masih sangat jauh untuk melakukan hal tersebut. Jelas ya? Dibalas candaannya. Tapi bukan pada hal yang berkaitan dengan poligami tadi. Itu orang yang ingin berpoligami itu adalah orang yang serius. Kalau ada suami serius, dia sudah persiapkan seluruhnya, maka kalau dia memang niatnya ingin menjaga agamanya, jangan sampai dia terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan, maka seorang istri tidak ada hak untuk melarang. Jelas ya? Kalau dia tidak dia tidak terima dengan hal itu, jangan sampai dia berat atau tidak terima dengan syariat. Jelas ya? Itu dia jaga dirinya, jangan sampai karena dia tolak dari syariat poligami itu. Mungkin hatinya agak berat, ya itu ya biasa saja, namanya wanita seperti itu. Jelas ya? Tapi jangan sampai menggiring dia untuk benci terhadap agama. Jelas ya? Kemudian dia beritahu ya suaminya bahwa tujuan dari pernikahan itu menciptakan ketenangan, kedamaian, kecintaan. Terlebih lagi ketenangan dalam beribadah. Jangan sampai setelah dia beribadah, yang tadinya rajin salat malam, setelah dia menikah lagi tidak ada lagi salat malamnya. Bahkan salat wajibnya saja ditunda-tunda waktunya. Ini bahaya ya. Bukan menjadikan dia semakin taat beribadah dengan pernikahannya yang kedua, tapi justru menjadikan suami itu tambah lalai dari agama. Ini berbahaya. Itu harus dia pikirkan. Kemudian apalagi kalau dari sisi ekonomi memang agak sulit, ya maka juga harus dia perhatikan hal itu. Walaupun yang namanya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berusaha, boleh jadi ketika dia menikah justru bertambah dari rezekinya, bertambah dari hartanya. Mungkin saja seperti itu. Tapi harus dia pertimbangkan seluruhnya. Jelas ya? Jangan cuma modal ya semangat saja. Betapa banyak dari para suami yang menyesali hal tersebut. Di ujung dari kehidupannya dia berkata bahwa seandainya dulu saya cuma memiliki satu istri saja, mungkin keadaan saya bisa lebih baik daripada apa yang saya berada sekarang ini. Jelas ya? Karena ternyata setelah dia menikah bukan bertambah kebaikan, justru keburukan bertambah. Istrinya tidak bertambah, justru semuanya dia ceraikan. Jelas ya, karena banyaknya masalah, problem yang dia hadapi, karena dia sebenarnya belum siap dari sisi agama dan juga dari sisi ekonomi belum siap untuk hal itu. Maka seluruhnya ini harus dia perhatikan. Jelas ya, jangan dia bermudah-mudahan. Intinya dia perbaiki dulu agamanya, belajar kalau dia ingin menikah. Kalau dia ingin poligami, belajar. Itu ibadah, ada ilmunya seluruhnya. Jelas ya? Apakah intro atau nada yang biasa diputar di acara nikahan tanpa penyanyi dan alat musik, apakah tetap haram? Ya kalau intro atau nada, ya berarti dengan alat musik ya. Nah ini adalah hal yang diharamkan. Menghadiri acara walimahan itu, ya memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum bil walimah falyatiha." Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk acara pernikahan, maka datanglah dari acara pernikahan tersebut. Tapi kalau acara pernikahan itu ada musiknya, ada pelanggaran syariat, maka tidak ada kewajiban untuk kita mendatangi dari acara walimahan itu. Jelas ya? Bagaimana solusinya jika anak bertetangga dengan orang yang suka putar musik dan suka minum khamar? Apa yang harus anda lakukan?
Ya solusinya sebenarnya yang pertama pindah. Itu solusi yang paling bagus. Cari tempat atau lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang tidak baik itu akan mempengaruhi dirinya, mempengaruhi suaminya, dan juga akan mempengaruhi anak-anaknya. Tapi kalau tidak ada kemampuan, maka di rumahnya dia sering hidupkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jelas ya? Dia putar ta'lim agar dia tidak fokus mendengarkan nyanyian-nyanyian tersebut atau musik-musik yang diputar dari tetangganya. Kemudian yang terpentingnya juga adalah mendoakan tetangga itu agar dia mendapatkan hidayah. Jelas ya? Agar dia mendapatkan hidayah. Itu solusi yang terbaik. Jelas ya? Sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah sendiri, hidupkan dengan mengaji, kemudian dengan mendengarkan kajian-kajian sunnah, dan yang berikutnya mendoakan tetangga itu agar dia kenal sunnah, agar dia berhenti dari kezalimannya tersebut. Ya, saya kira ini yang bisa kita sampaikan dari pertanyaan yang telah kita baca tadi. Semoga ada manfaat bagi kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.